Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Al-Qawaidul Muthla fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi al-husna. Kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih menyebutkan kaidah yang ketiga tentang zahir, atau kaidah yang keempat tentang zahir dari nas. Kemudian beliau jelaskan ada tiga golongan manusia yang memahami zahir itu. Golongan pertama mereka ahlus sunnah. Sudah kita jelaskan bagaimana pemahaman mereka terhadap zahir. Kemudian yang kedua ahlu tashbih, orang-orang yang memahami zahir nas, yaitu mereka memahaminya sebagaimana mereka pahami atau mereka lihat pada makhluk. Kemudian yang ketiga golongan mu'attilah, orang-orang yang memahami nas tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluk. Setelah itu mereka menolak sifat-sifat tersebut dengan dalih khawatir terjatuh ke dalam penyerupaan. Tetapi justru kita katakan mereka sudah terjatuh ke dalam penyerupaan. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa sisi kebatilan ahlu ta'til, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan semisal mereka. Sudah tiga sisi kita sebutkan. Sisi pertama beliau katakan ini termasuk jinayah, kelancangan, kekurang ajaran terhadap nas. Ini jelas. Yang kedua kata beliau ini termasuk sorfun an kalamillah wa kalam rasulih. Ini termasuk bentuk memalingkan. Jelas? Bentuk memalingkan makna yang zahir ke makna yang batil. Atau bentuk memalingkan kalam Allah dan kalamnya Nabi SAW. Dan perlu diingat bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah memasukkan dalam masailul jahiliyah. Dalam masail jahiliyah, di antara sifat orang-orang jahiliyah melakukan tahrif, melakukan pemalingan dari kalam-kalam Allah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan yuharrifunal kalima amma mawadhi'i, tentang Yahudi. Mereka melakukan penyelewengan, mentahrif, memalingkan kalam-kalam Allah dari tempat-tempatnya, yaitu kalam-kalam Allah dari zahirnya. Jadi ini kebiasaan orang jahiliyah, sunnahnya orang Yahudi. Sunnahnya orang Yahudi. Betul sabda Nabi SAW, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian, kebiasaannya orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai kata Nabi kalau mereka masuk dalam lubang biawak, kalian juga ikut masuk dalamnya. Kalian juga ikut masuk di dalamnya. Sahabat bertanya, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani ya Rasulullah? Kata Nabi, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Ini diantara sunnahnya orang Yahudi, mentahrif kalam Allah. Tapi kalau kebiasaan mereka bentuk tahrifnya menyembunyikan ayat dalam Taurat, ditutup, disembunyi. Sebagian mereka memalingkan maknanya. Yang dianggap ahli-ahli ibadahnya mereka memalingkan maknanya ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga kaum mereka, umat mereka salah faham terhadap firman-firman Allah. Nah, sebagian kaum muslimin
Itu mereka yang mengaku Islam dari kalangan ahlul bid'ah, mengambil sunnahnya orang Yahudi, mentahrif. Kemudian yang ketiga kata Syekh, sisi batilnya orang-orang Mu'attilah, kata beliau ini termasuk dosa dari sisi lain, yaitu apa? Berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Karena bentuk sorfun an kalamillah, bentuk memalingkan firman-firman Allah dari zahirnya, dari makna yang sebenarnya, termasuk berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi ini kebatilan dari sisi yang lain. Dan kita dilarang berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Nah, ini juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan juga dalam masail jahiliyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah juga, khususnya orang Yahudi dan Nasrani, bahkan orang musyrikin. At-takdzibu lillah wa li rasulih, berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasul. Ini lagi yang mereka lakukan. Ya. Ketika mereka tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, apa kata mereka orang musyrikin? Wallahu amarona biha. Dalam surah Al-A'raf. Coba lihat. At-taqawul 'ala Allah, menyandarkan sesuatu kepada Allah. Allah bantah langsung ucapannya, innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak memerintahkan kepada kebatilan, kepada kekejian. Tawaf dengan telanjang, kata mereka wallahu amarona biha. Allah yang perintahkan kami ini tawaf telanjang. Padahal Allah suruh mereka menutup aurat mereka. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, kata Allah. Iya kan? Ambil pakaian kalian di setiap tempat ibadah, masjid. Baitullah masjid. Tapi mereka telanjang tawafnya. Kemudian kata Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, mereka katakan wallahu amarona biha. Allah perintahkan kami dengannya. Ini kelancangan ya, taqawul 'ala Allah. Berdusta sama Allah. Ini juga mereka ahlul bid'ah. Kenapa dianggap berucap atas nama Allah tanpa ilmu? Dianggap berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala karena seakan-akan itu yang Allah inginkan. Ketika mereka memahami tasbih, tangan Allah sama tangan makhluk, pendengaran Allah sama pendengaran makhluk. Iya kan? Wajah Allah sama dengan makhluk. Semua sifat-sifat mereka samakan. Jadi kalau orang dengarkan ucapannya, seakan-akan itu yang Allah inginkan. Secara tidak langsung mereka sandarkan, seakan-akan itu ucapan Allah. Bagian dari agama berarti. Seakan-akan yang Allah inginkan dengan kata tangan di situ, apa yang ada pada makhluk. Iya kan? Pendengaran Allah, penglihatan Allah. Seakan-akan mereka katakan Allah mengatakan begini loh pendengarannya, begini loh tangannya. Taqawul 'ala Allah. Ini sisi ketiga ya, kata Syekh. Yang keempat sekarang. Al-wajhu rabi', sisi keempat kebatilan mazhab ahlu ta'til ini. Sisi keempat, fi ibtali madhhab ahli ta'til, tentang batilnya madhhab ahli ta'til, anna sarfa nususis sifati ala dhahiriha mukhalifun lima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh wa salaful ummati wa a'immatuha fayakunu batila li'annal haqqa bila raibin fi ma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh wa salaful ummati wa a'immatuha. Sisi keempat kebatilan mazhab ahlu ta'til, ya, yang menolak sifat-sifat Allah dengan alasan sama. Kalau kita tetapkan itu menyamakan Allah nanti dengan makhluk. Kata beliau memalingkan nas sifat-sifat Allah dari zahirnya, dari sebagaimana mestinya, ini adalah penyimpangan, mukhalif. Hal yang menyelisihi siapa? Nabi dan para sahabatnya dan para salaful ummah dan para imamnya umat Islam. Nah, ini pelanggaran lain ini. Ya kan? Kebatilan dari sisi lain, yaitu kita sepakat bahwa umat Islam sepakat tidak boleh menyelisihi Nabi dan para sahabat. Haram.
Haram di atas haram. Syirik, bid'ah, maksiat, semuanya dosa, pasti bentuk penyelisihan. Penyelisihan terhadap Allah dan Rasulnya, jelas. Syirik, mereka anggap syariat, penyelisihan. Bid'ah, mereka anggap sunnah, penyelisihan. Maksiat yang mereka lakukan, Allah larang, mereka langgar. Penyelisihan terhadap perintah Allah. Iya kan? Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk dalam surga kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku masuk surga, wa man asani, bermaksiat kepadaku. Bermaksiat apa? Bermaksiat terhadap perintahku. Menyelisih perintahku. Dakhala faqad aba. Dialah yang enggan masuk surga. Semua bentuk penyelisihan ya. Tapi di sini lebih khusus lagi. Penyelisihan metodenya Nabi. Penyelisihan terhadap manhajnya Nabi dan para sahabat dalam memahami nas. Khususnya tentang sifat. Bid'ah ini. Penyelisihan terhadap Nabi dan para sahabatnya. Makanya diancam keras oleh Allah. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Iya kan? Kata Allah, siapa yang menentang Rasul setelah datang untuknya petunjuk. Kata Allah, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang beriman. Siapa orang beriman di situ? Para sahabat. Jadi sahabat sudah di atas jalan, dia menyelisih jalan yang lain. Dia tempuh jalan yang lain, dia tempuh manhaj yang lain. Manhaj metode ya, metode beragama. Itu manhaj. Nah, metode kita, manhaj kita dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah jelas. Apa manhajnya Nabi dan para sahabat di situ? Dan a'immah. Jelas. Apa yang mereka sepakati? Tidak menyerupakan, tidak menolak, tidak membagaimanakan, tidak bertanya dan mengimani sebagaimana datangnya. Itu manhaj para sahabat dan a'immah. Mereka lain. Ya kan? Ada ayat langsung samakan. Langsung paham penyerupaan. Itu beda manhaj namanya. Ya kan? Hanya antum kalau disebut manhaj, lain ini. Oh. Padahal tauhid manhaj, adab manhaj. Hanya memang orang-orang sekarang mungkin yang salah paham atau mungkin karena orang yang menyampaikan kepada mereka keliru dalam memahamkan tentang manhaj itu apa. Seakan-akan manhaj adalah tahdzir ahlul bid'ah. Iya kan? Sehingga sebagian orang, tanda kutip, sebagian orang hanya fokus di sini. Iya kan? Padahal mentahdzir dari kesyirikan, tentang tauhid, tentang adab, semua manhaj, semuanya itu. Semua manhaj. Iya. Jangan dimaknakan lebih, diperkecil kata manhaj itu. Ya, fokus pada penyelesaian terhadap manhajul sunnah. Ya kan? Jadi kalau kita manhajul sunnah apa? Tauhid. 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya kan? Pahamkan itu pada manusia. Mendahulukan tauhid daripada yang lain. Itu manhaj Nabi dalam berdakwah. 10 tahun di Mekah. Belum ada perintah sholat. Apa yang Nabi ajarkan? Tauhid. Itu manhaj. Metode dalam dakwah. Dahulukan yang paling penting hingga terpenting setelahnya. Kan begitu. Ya. Lemah lembut dalam berdakwah. Itu manhaj. Metode dalam dakwah. Dan seterusnya. Taib. Jadi penyelesaian manhaj ini. Penyelesaian metode dalam memahami nas tentang sifat-sifat Allah. Maka kalau sudah kita yakini penyelisihan berarti apa? Fayakunu batilan kata Syekh. Kalau begitu pasti batil. Karena Syekh sudah kasih kita muqaddimah bahwa sekarang cuma ada 2 bersama kita, hak dan batil. Tidak ada yang ketiga. Kalau bukan hak, sebelahnya batil. Kalau bukan batil, hak. Ya kan? Sementara kita juga ada 2. Ada salaf, ada khalaf. Ada para sahabat dan ada yang datang setelahnya, kan begitu. Nah,
Al-haq. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau bukan ada pada para sahabat, berarti ada kepada orang yang datang setelahnya. Iya kan? Al-haq. Saya ulangi, al-haq hanya ada dua. Kalau bukan pada para sahabat, berarti kepada orang yang setelahnya. Iya kan? Nah sekarang kita sudah sepakati bahwa al-haq pasti kepada mereka. Pasti kepada para sahabat, bersama sahabat. Apa yang mereka sepakati ya, bukan perselisihan itu, bukan. Kalau perselisihan pun kita lihat mana dalilnya dari sunnah Nabi SAW. Tapi yang mereka sepakati itu hak. Karena kata Nabi SAW apa? La tajtami ummati ala dhalal. Tidak akan sepakat umatku dan kebatilan, kesesatan. Jelas ya? Bukan berarti kita katakan para sahabat selalu benar, tidak. Ya. Baik, jadi kebenaran ada pada mereka. Kebenaran ada pada mereka. Jadi kalau berarti menyelisihi mereka, pasti salah. Pasti batil. Karena tidak bersama al-haq. Paham ya? Al-haq ada pada sahabat. Li'anna al-haq qabila raib, kata beliau, karena al-haq itu tanpa diragukan lagi fima kana alaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabu. Tanpa diragukan lagi, kata beliau rahimahullah, kebenaran itu ada pada Nabi dan para sahabat. Ada kepada para Nabi dan para sahabat. Wasalaful ummah wa a'immatuha, dan ada pada para salaf dari umat ini dan para imamnya. Makanya ikhwan, kalau kita buka buku-buku akidah, lihat bagaimana mereka beda zaman, ya kan? Beda jauh zamannya. Dan dulu tidak ada telepon, tidak ada. Iya. Tidak ada bilang Imam Ahmad kepada Imam Malik misalnya, nanti kalau kamu ditanya tentang istiwa, jawab istiwa maklum. Hah? Wal kaifu majhul. Iya kan? Abu Utsman As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf menyebutkan asar itu. Ternyata bukan cuma datang dari Imam Malik makna ucapan itu. Dari para salaf. Baik datang setelahnya atau sebelumnya. Ditanya tentang kaifiat tentang sifat-sifat Allah, jawabannya sama. Hanya dalam bentuk konteks kalimat yang berbeda. Tapi jawabannya sama. Kalau kita pikir kok bisa sepakat gitu loh. Jauh zamannya, tidak pernah ketemu. Sekali lagi dulu tidak ada teleponan. Ya kan? Apalagi zamannya jauh, bagaimana? Yang satu belum lahir. Tapi ketika diriwayatkan dari ucapan mereka tentang kaidah sifat-sifat Allah, jawaban sama. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Khuzaimah yang dijuluki Imam Al-A'immah juga begitu jawabannya. Ditanya tentang sifat-sifat Allah, begitu jawabannya. Mundur lebih ke belakang Imam Malik juga begitu jawabannya. Lihat kesepakatannya. Apa kita kata itu kebetulan? Kebetulan saja benar? Jelas ya? Itu menunjukkan bahwa mereka mengambil sumber yang sama. Jalurnya sama. Iya kan? Jalannya sama. Itulah hikmah. Kenapa Ibnu Mas'ud ketika beliau mengatakan apa itu al-jamaah. Ya kan? Beliau mendefinisikan jamaah itu apa? Ahlus sunnah ma'ruf. Ahlus sunnah jelas. Orang yang di atas sunnah. Tapi al-jamaah, beliau katakan al-jama'atu man wafaqal haqqa wa in kunta wahdah. Al-jamaah itu adalah siapa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendiri. Apapun warna kulitmu, dimanapun kamu tinggal, apapun sukumu, ya kan? Selama kamu berpegang teguh dengan sunnah Nabi, al-jamaah. Walaupun dari makna al-jamaah itu, jamaah kan artinya berkumpul. Tapi tidak bertentangan. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, walaupun kamu sendiri, kamu al-jamaah. Kenapa? Karena kamu di atas jalan yang sama dengan para sahabat. Hanya beda zaman. Ya kan? Beda waktu. Beda tempat. Tapi dikatakan al-jamaah. Kenapa? Di atas satu jalan yang sama. Jadi semua yang di atas jalan ini, as-siratal mustaqim, inilah dia al-jamaah. Walaupun tidak pernah saling berjumpa.
Ibnu Qayyim mengatakan as-siratu siraton. Sirat ada dua. Siratul ma'nawi wa siratul hissi. Siapa yang Allah istiqomahkan, berikan taufik untuknya di atas siratul ma'nawi yang tidak terlihat ini, maka akan mudah melewati siratul hissi, yaumul akhirah. Siratul ma'nawi adalah jalannya Nabi. Itulah siratul mustaqim, jalan yang lurus. Siratul hissi yang bisa dilihat adalah sirat yang Allah pampangkan, pasang di punggung jahannam. Itu sirat. Kata Nabi, doa Nabi seluruh para Nabi sama. Allahumma sallim ya Allah, selamatkan mereka. Semua manusia akan melewatinya. Wa in minkum ila wariduha kana ala rabbik hatman maqdiyya. Kata Allah, kalian tidaklah salah seorang dari kalian pasti akan mendatanginya. Jumhur mufassirin menyebutkan haknya kembali kepada as-sirat. Kalian akan melewatinya semuanya. Nah itu dia. Kata Ibnu Qayyim, dua sirat, makna dan hissi. Jadi siapa yang Allah berikan taufik, hidayah, keistiqomahan dan sirat yang makna ini yang tidak terlihat, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat, maka pasti mudah melewati sirat al-hissi di akhirat. Dua-duanya sirat. Coba kita lihat riwayat-riwayat hadis-hadis tentang sirat. Yang di punggung jahannam, ngeri. Kata Nabi, adaku minas sya'ar, lebih tipis daripada rambut. Wa ahadu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Belum lagi kata Nabi, laha kalalib, ada besi-besi yang mata kail yang menyambar-nyambar. Kemudian jalannya itu muzillah, menjatuhkan orang kalau lewat. Bahkan Nabi katakan seperti pohon sa'dan. Antum itu pohon sa'dan. Pohon yang berduri-duri, mirip pohon kapuk, tapi kapuk masih. Ini pohon sa'dan. Pohon yang sama pohonnya seperti buah durian. Pohon sa'dan. Kata Nabi SAW, seperti pohon sa'dan yang kalian katakan sa'dan itu. Bagaimana orang mau selamat dari situ? Jalannya berduri, ada lagi seperti mata kail yang menyambar-nyambar, tipis lagi. Coba lihat, tajam lagi. Seakan-akan tidak ada yang selamat di situ, tapi ada yang selamat. Kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Setelah Allah menyebutkan tentang sirat, kata Allah, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang zalim jatuh ke dalam keadaan berlutut. Jelas ya? Baik. Itu sisi keempat, bentuk penyelisihan terhadap jalannya Nabi dan para sahabat. Al-wajhul khamis, sisi kelima, kebatilan mazhab ahlu ta'til. Ayuqalu lil mu'attil. Sekarang apa ini? Bantahannya, kebatilannya dari sisi membantah, seperti berdialog. Perhatikan. Kita katakan, ini sisi kebatilan yang kelima ya. Dikatakan kepada mu'attil, kita katakan kepada dia, hal anta. Berdialog. Hal anta a'lamu billahi min nafsihi? Apakah kamu lebih tahu tentang Allah dari dirinya sendiri? Maksudnya, kamu yang paling tahukah tentang Allah? Atau Allah sendiri yang paling tahu tentang dirinya? Kalau dikatakan saya, kafir. Kalau dikatakan saya lebih tahu, kafir, jelas. Masa kamu lebih tahu tentang Allah daripada dirinya sendiri? Gimana caranya? Nabi Isa mengatakan, a'lamu ma fi nafsi, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Kata Nabi Isa, ya Allah, kamu tahu apa yang ada pada diriku dan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Nabi Isa ini, apakah mereka mau mengatakan saya lebih tahu tentang Allah? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fasayaqulu la. Pasti dan pasti mereka akan jawab tidak. Pasti mereka mengatakan Allah lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada saya. Orang Makassar bilang nasami. Apalagi kamu bilang? Masa kamu bilang iya, saya lebih tahu tentang Allah. Gimana caranya? Nabi saja tidak akan bisa menyampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah yang sampaikan. Ya. Summa yaqulu,
timbul pertanyaan kedua. Lahir pertanyaan kedua. Kalau dia katakan tidak, tsumma yuqal. Ini kalau orang belajar ya di dalam usul fikih, ini ada ilmu berdebat, ini ada ilmunya. Ada pembelajarannya sendiri. Makanya kalau antum lihat para imam itu mendebat, para ulama yang khususnya para ulama belakangan ya, mendebat ahlul bid'ah, luar biasa. Ya, ada pelajarannya, adabul bahsi wal munadharah, adab etika dalam berdebat. Tapi ini kan orang-orang khusus kan para ulama ketika mendebat ahlul bid'ah, ketika perdebatan itu ada maslahatnya. Tapi kalau perdebatan tidak ada maslahat, dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, jidal, mujadalah yang tidak ada faedah, tidak ada maslahat, haram. Tapi ketika ada maslahat, menampakkan kebenaran, ya, membungkam kebatilan, ya, kata Allah, wajadilhum billati ya ahsan. Debatilah mereka wahai Muhammad dengan baik. Diperintahkan ketika ada maslahat. Nah, ini metode, salah satu metode ini. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Ujung-ujungnya nanti ada tembok terjebak. Dengan jawabannya sendiri. Itu hujah ya, argumen. Taib. Pertanyaan kedua lahir. Summa yuqal. Yuqalullah. Hal ma akhbarallahu bihi an nafsi sidqun wa haqqun. Sekarang, apakah yang Allah khabarkan tentang dirinya? Iya, jujur dan benar? Atau salah? Kalau dia katakan salah, berarti tidak jujur Allah, kafir. Iya kan? Kamu mau pasti bilang iya, pasti jujur. Kamu mau kemana kamu? Kamu bila katakan tidak jujur, kafir. Untuk apa kamu baca, orang-orang baca sudah mengaji Shadaqallahul Adzim. Setelah baca Quran kan? Ada lagi tambahan Shadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Walaupun itu tidak disyariatkan. Tapi maknanya apa? Apa mereka katakan? Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Shadaqallahul Adzim. Ya kan? Taib. Pasti jawab iya. Fasayaqul na'am. Mereka katakan iya. Summa yuqalulah, dikatakan lagi kepada mereka Mu'attilah ini. Jadi bayangkan sekarang di depannya antum yang ada orang Asy'ariyah. Nah, sini. Sudah 2 pertanyaan. 3. Hal ta'lamu kalaman afsahu wa abyan min kalamillah ta'ala? Apakah di sana kamu tahu ada ucapan yang paling fasih dan yang paling jelas dari ucapan Allah? Dia katakan ada, kafir. Apa? Semua kafir pertanyaannya ini. Kalau kamu salah jawab, hati-hati kau. Jawab pertanyaannya, apakah kamu tahu di sana ada ucapan yang paling fasih, yang paling jelas dari ucapan Allah? Allah kejelasan dalam Al-Quran. Wa man asdaqu minallahi qila, wa man asdaqu minallahi haditsa. Ya kan? Tidak ada yang lebih indah ucapannya, yang paling jujur ucapan dari ucapan Allah. Kalau mereka katakan ada di sana yang paling jujur, lebih bagus ucapannya daripada Allah, langsung dianggap mengingkari ayat. Fasayaqulullah, mereka pasti jawab tidak. Itu tidak ada. Tidak ada ucapan yang paling fasih, yang paling jelas, ya, daripada Al-Quran, ucapan Allah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di dalam Qaidul Hisan, bagaimana keindahan Al-Quran itu ikhwan, subhanallah. Beliau masukkan dalam kaidah memahami tafsir, jelaskan bahwa tidak ada permisalan Darbul Amsal yang paling indah melainkan permisalan yang Allah buat dalam Al-Quran. Tidak ada yang mendahului Allah dalam hal itu. Bagaimana Allah permisalkan ilmu seperti air, ya kan? Bagaimana Allah permisalkan orang-orang yang melakukan kesyirikan seperti orang yang jatuh dari langit, ditabrak oleh burung, dilempar ke tempat yang jauh. Banyak Darbul Amsal dalam Al-Quran. Syekh As-Sa'di di situ bahas tentang hikmah-hikmah, ya, dan pelajaran ibrah-ibrah tentang Darbul Amsal dalam Al-Quran.
Allah membuat permisalan-permisalan. Itu tujuannya apa, ikhwan? Dalam Al-Quran Allah buat permisalan. Payahnya masuk ke dalam pikiran, jelas. Ya kan? Sebenarnya sudah jelas semuanya, hanya Allah urai lagi, Allah jelaskan lagi dengan bentuk permisalan supaya kita lebih paham lagi. Ya. Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Wahai manusia, telah dibuat untuk kalian permisalan, dengarkanlah permisalan ini. Apa itu? Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mencipta walaupun seekor lalat. Permisalan. Wadrib lahum masal hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dalam surah apa itu? Al-Kahfi. Allah buat permisalan dunia seperti air. Tidak ada yang mendahului Allah membuat permisalan seperti itu. Pas dan sangat sesuai dengan kenyataannya. Dunia seperti air. Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Ahkamul Quran menyebutkan 7 sisi. Kenapa Allah permisalkan dunia seperti air? Salah satunya ya saja, nggak usah kita bahas, nanti semakin melenceng lagi keluar. Salah satunya kata Imam Suyuti, tidak ada yang masuk ke dalam dunia kecuali basah. Kecuali terfitnah dengan dunia. Air, tidak ada yang masuk ke dalam air pasti basah. Ya kan? Cemplung basah. Maksudnya tidak ada orang yang ketika dunia mendominasi dalam hatinya, himmahnya hanya dunia, pokoknya pikirannya hanya dunia, binasa. Imma agama yang dibuang, ya kan? Mungkin keluarga terlantar juga, ibadah kacau, kehidupan kacau hidupnya. Itu kalau orang sudah masuk ke dalam hatinya yang namanya dunia. Itu hikmah dari Suyuti rahimahullah. Indah sekali ucapan itu, ada 7 di situ beliau sebutkan. Ya, ini hanya sebagian kecil ya dari sisi indahnya kalam Allah Subhanahu wa taala. Paling fasih, paling jelas. Baik. Kata beliau, mereka akan menjawab tidak. Tidak ada yang lebih indah daripada kalam Allah. Summa yaqululah. Dikatakan lagi kepadanya, hal tadhunnu anna Allah subhanahu arada an ya'miyal haqqa, atau ayyu'miyal haqqa alal khalqi fi hadhihi nusus liyastakhrijuhu bi uqulihim fa yaqulu la. Pertanyaan berikutnya datang, apakah kamu menyangka wahai Asy'ari, Allah ingin membutakan, menggelapkan kebenaran itu? Apakah kamu menyangka Allah ingin membutakan makhluk dari al-haq terhadap nas-nas sehingga mengeluarkan dengan akal-akal sendiri? Maksudnya apakah kamu menyangka, apa kamu menganggap Allah turunkan Al-Quran terus tidak ada yang tahu maknanya, gelap semua, gelap sehingga memahaminya kembali kepada akal-akal sendiri? Kalau dia katakan iya, kafir lagi. Tidak ada tujuannya Nabi diutus. Iya kan? Kalau Al-Quran Al-Haq gelap. Sementara Nabi diutus untuk apa? Kata Allah, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, agar kamu jelaskan wahai Muhammad kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengisyaratkan di akhir Al-Aqidatul Wasithiyah tentang kedudukan sunnah dengan Al-Quran. Kata beliau, fas sunnatu tufassirul Quran wa tubayyinu wa tadullu alai. Subhanallah. Sunnah dengan Al-Quran tufassir, menjelaskan, merinci Al-Quran. Ya kan? Wa tubayyinu, menjelaskan. Wa tadullu alaih, dan menguatkan Al-Quran. Subhanallah. Coba lihat itu fungsinya sunnah, hikmah sunnah datang.
Dalam Al-Quran, wa aqimus sholah, dirikanlah sholat. Ada tata caranya? Takbir, Allah Akbar, tasyahud, doa-doanya, letakkan tangan, gimana? Tidak ada dalam Al-Quran. Sunnah yang jelaskan. Tufassirul Al-Quran. Wa tubayyin menjelaskan. Wa tadullu alaih, dan saling menguatkan. Dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Siapa yang melihat hilal, puasalah. Sunnah datang menguatkan, sama hukumnya. Kata Nabi sallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Sunnah. Jelas? Nah, kata beliau, apakah kamu menyangka Allah ingin membutakan al-haq kepada manusia? Turun al-haq tapi buta manusia dengan al-haq. Sehingga manusia memahami nas itu dengan akal mereka sendiri. Kalau dia katakan iya, hati-hati. Pasti dia katakan apa? La. Tidak. Berarti mereka akui ada hakim di sini. Ya kan? Bukan akal, bukan. Bukan akal tempat kembalinya nas. Ada ayat, kembali ke sini. Apa yang dimaksud ayat? Sesuai apa yang kita pahami masing-masing. Oh tidak. Ada hakim di situ. Itu Nabi SAW sebagai hakim. Yang berselisih, kembalikan ke situ. Ya kan? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kalian berselisih, namanya akal. Kamu pahami A, saya pahami B. Kamu pahami C, saya pahami D. Mana ada akal mesti semua bersepakat? Ada. Pasti berselisih. Iya kan? Ada yang Pentium 1, ada yang Pentium 3. Ada yang lemot-lemot, ada yang cepat. Ya, kemampuan akal manusia. Intinya semua lemah. Iya kan? Kalau kalian berselisih, kata Allah, fa in tanaza'tum, berselisih sana sini sana, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Itu hakimnya. Sekarang mereka akui kan ada hakim. Mereka tidak katakan kembali kepada akal, tidak. Tapi pada prakteknya kembali juga pada akal-akalnya mereka. Yang namanya aqlaniyun, ahlul kalam, filsafat kan begitu. Ini kan perdebatan ini. Ya, semuanya qaulu. Lah, dikatakan kepadanya lagi. Ya, hadza ma yuqalu bi'tibari ma ja'a fil Qur'an. Ini ditinjau dari apa yang datang dalam Al-Quran. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada mereka. Ya. Amma bi'tibari ma ja'a fi sunnah. Adapun ditinjau dari apa yang datang dalam sunnah. Dikatakan kepada mereka. Yang orang-orang menolak sifat-sifat Allah. Kan dimaklumi ya, tidak semua sifat-sifat Allah datang dalam Al-Quran. Ada yang hanya datang dalam sunnah. Nah, pertanyaan kita sama kepada mereka. Hal anta a'lamu billahi min rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu lebih tahu tentang Allah daripada Nabi? Dia katakan pasti tidak. Nabi lebih tahu. Oke. Kedua, summa yaqulu lah, dikatakan kepadanya, hal ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam anillah sidqun wa haqqun. Apakah yang disampaikan oleh Nabi tentang Allah? Nabi menyampaikan Allah tertawa. Nabi menyampaikan Allah takjub. Ya, Nabi menyampaikan yanzilu rabbuna. Iya. Yadhakullahu. Ya, Allah tertawa. Yanzilu rabbuna tabaraka ta'ala. Allah turun di langit dunia. Taib. Apakah yang Nabi sampaikan itu benar? Jujur? Fasayaqulu na'am. Pasti mereka jawab, dia jawab iya. Tsumma yaqululah, dikatakan lagi kepadanya, hal ta'lamu anna ahadan minan nasi afsau kalaman wa abyanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Fasayaqulu la. Apakah kamu tahu di sana ada seseorang dari manusia yang lebih fasih ucapannya, yang lebih jelas ucapannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia pasti katakan tidak. Semuanya qaululah, dikatakan kepadanya, hal ta'lamu anna ahadan minan nasi afsahu li ibadillah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Fasayaqulu la. Pertanyaan berikutnya, apakah kamu tahu di sana ada manusia selain Nabi yang lebih ingin
yang lebih semangat agar manusia mendapatkan hidayah, agar manusia mendapatkan petunjuk, agar manusia mendapatkan kebaikan. Ada yang lebih semangat daripada Nabi? Hah? Wajar ikhwan sekalian. Ketika syarat mutlak sempurnanya iman, harus Nabi kita lebih cintai daripada orang tua. Coba. Keinginan kita mendapatkan keinginan Nabi SAW, kita dapat kebaikan jauh lebih besar daripada keinginan kedua orang tua kita agar kita mendapatkan kebaikan. Makanya di antara hak Nabi, harus kita lebih cintai Nabi daripada orang tua. Iya kan? Orang tua kita tidak mau kalau kita celaka, tidak mau kalau kita sakit, tidak mau kalau kita sesat apa. Itu pun sebagian orang tua kan? Sebagian juga, rusak-rusak kok. Iya kan? Ada yang tidak pedulikan anaknya. Tidak ajarkan ilmu agama. Bahkan ada yang tidak mendukung anaknya belajar agama. Bahkan justru penghalang dari hidayah. Penghalang dari kebaikan. Tapi Nabi SAW tidak. Manusia yang paling menginginkan kebaikan untuk kita. Tidak ada yang mengalahkan itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang nabi. Sifatnya berat untuk beliau apa yang memberatkan kalian umatnya, dan harisun 'alaikum. Beliau itu adalah orang yang paling semangat atas kalian mendapatkan kebaikan. Nah, pertanyaannya, ada kamu tahu orang yang paling semangat? Ya, yang paling ansoh, itu saya terjemahkan ya, ansoh. Ya, ansoh yang paling menasihati, itu yang paling menginginkan kebaikan kepada kita daripada Nabi. Pasti mereka katakan tidak ada. Maksudnya, ikhwan, percakapan tadi semua ini apa tujuannya? Kesimpulannya adalah agar dia faham bahwa ucapan Allah dan Nabi itu sudah kau pegang, itu sudah yang benar, itu sudah kau pahami. Yang kemana-mana lagi kepada akalmu, kepada pendapat gurumu, ya kan? Kamu kemana lagi? Berarti kembali kepada bantahannya, pemasalahannya. Ketika kalian memahami penyerupaan sama dengan sifat makhluk, berarti kalian tidak kembalikan kepada Nabi. Kalian tidak kembalikan kepada Allah ucapannya sendiri. Ya, fayuqalu lahu, dikatakan kepada dia, idza kanat tukiru bidzalik. Mungkin kunta di sini. Falimadza la yakunu indaka ikdam. Nah, iya, kunta ya. Taib. Ya, kunta betul. Salah cetak ini. Idza kunta, kita katakan kepada dia, kalau sekarang kamu mengakui, idza kunta tukiru bidzalik, kalau kamu meyakini itu sudah, maka sekarang falimadza la yakunu indakal ikdam wasyuja'ah fi isbati ma asbatahu Allah. Sekarang kamu pahami Allah paling tahu tentang dirinya, Nabi paling tahu tentang Allah, ya kan? Dan khabar Allah benar dan jujur, khabar Nabi tentang Allah benar dan jujur. Tidak ada yang lebih fasih daripada ucapan Allah, tidak ada yang lebih menginginkan kebaikan daripada Nabi. Sekarang kata Syekh, kenapa kamu tidak ada keberanian? Nah, untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan. Coba. Hah? Kenapa kamu tidak berani? Tinggal dipahami saja, itu tangan sebagaimana mestinya, yang Allah inginkan tentang dirinya, tanpa menyerupakan dengan makhluk dan tanpa bertanya bagaimana, kan sudah. Kenapa justru kamu lebih berani memahami seperti apa di dalam akalmu? Kata Syekh, kenapa tidak ada syuja'ahmu, keberanianmu untuk memahami apa yang Allah turunkan sebagaimana mestinya? Wa asbatahu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatihi wa dhahirihi ala ikibillah. Dan tidak ada keberanianmu juga untuk menetapkan apa yang Nabi sebutkan dalam hadis sebagaimana zahirnya, sebagaimana yang pantas untuk Allah. Wa kaifa yakunu indakal ikdam wasyuja'atu fi nafi haqiqati tilka. Kok bisa, kenapa justru
keberanianmu adalah ada pada penafianmu. Ketika kamu nafikan ya sifat itu dengan alasan sama dengan makhluk. Kenapa justru di situ kau lebih berani? Subhanallah, ya kan? Akal ini. Kenapa kamu tidak berani mengatakan, oh sudah, tangan Allah, hanya Allah yang tahu. Dan Allah itu mulia. Berarti tangan Allah mulia, hanya Allah yang tahu. Dan itu Allah khabarkan, Allah punya tangan. Selesai. Kenapa justru keberanianmu mengatakan, tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Kalau begitu Allah tidak punya tangan. Pendahuluan tadi yang Syekh sebutkan, kamu sudah akui. Fasorfuhu ila ma'nan yukhalifu zahirahu bighairi ilm. Kenapa keberanianmu ada pada itu? Kamu palingkan kepada makna yang menyelisihi zahirnya tanpa ilmu. Ya kan? Ini yang namanya mungkin orang Makassar bilang berani salah-salah ini. Berani tapi pada yang batil. Wa madza yudiruka idza asbatta lillah. Subhanallah, kata Syekh. Kalau saya bahasakan orang Makassar bilang, kenapa kok kah? Sakit kok. Kalau kau tetapkan sebagaimana mestinya. Kata Syekh, mayudiruk. Apa mudaratnya untukmu? Kalau kamu tinggal katakan tangan itu hanya Allah yang tahu. Beda dengan makhluk. Ya kan? Apa yang membahayakanmu? Apa bahaya untuk dirimu? Kurang hartamu kah? Kalau kau imannya langsung hilang hartamu? Atau kalau kau imannya begitu, langsung ada yang meninggal dari keluargamu? Takut sekali kau pahami begitu. Nah begitu kata Syekh. Ya kan, takut kan? Takut. Jangankan memahami begitu. Si Soma saja bilang, jangan tanya di mana Allah. Saya berani sebut nama, inisial belakangnya. Iya kan? Bagaimana mau berani mengatakan tangan Allah ada, Allah di atas? Kata mereka, tanya saja di mana Allah, takut. Subhanallah. Jangan tanya di mana Allah, jangan. Di mana? Allah jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Ini aku dapat. Apa itu? Takut kan? Takut. Nggak berani memang. Kayak ada yang mudarat untuk mereka. Takut. Tanya saya jangan tanya. Apalagi mau mengatakan Allah di atas. Takut sekali. Itu kata Syekh. Kata Syekh sampai mengatakan, mada yudiruk. Apa bahaya untuk dirimu sebenarnya? Kok takut sekali kamu? Mengimani apa yang datang. Bertanya tidak boleh. Nabi tanya, aina Allah, di mana Allah? Tentang jariyah kepada budak wanita, kan tanya di mana Allah. Masalah. Bahkan itu diajarkan anak-anak kecil, di mana Allah di atas. Ini jangan tanya, jangan takut ya. Kayak hal yang sangat sakral. Ma'asbatahu li nafsi fi kitabihi. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Au sunnati nabiyhi ala wajhil laiki bih. Untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang dalam sunnah Nabi SAW yang pantas untuk Allah. Sehingga fa'akhadta bima jaa fil kitabi was sunnah isbatan wa nafyan. Apa yang menghalangi kamu? Apa mudaratnya untuk dirimu? Kamu ambil sesuai dengan Al-Quran dan sunnah isbatan wa nafyan. Penetapan dan penafian. Maksudnya apa? Kamu tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan kamu nafikan yang bentuknya penetapan. Allah tidak tidur, Allah sudah kan? Sudah kaidah-kaidah awal ini. Allah tidak ngantuk, Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri. Iya, itu dinafikan. Kamu yakini juga itu penafian, nafikan juga. Itu isbatan wa nafian. Paham? Afalaysa hadza aslamu laka wa aqwamu li jawabika idza su'ilta yaumal qiyamah madza ajabatul mursalin. Masyaallah. Kata Syekh, bukankah ini yang lebih selamat untukmu? Iya kan? Kamu imani saja sebagaimana datangnya, bukankah ini lebih selamat untukmu dan lebih cocok, lebih kuat untuk menjawab pertanyaan Allah ketika kamu ditanya pada hari kiamat, madza ajabatul mursalin.
Bagaimana kalian menjawab sun Rasul? Iya kan? Ini bisa selamat. Kamu pahami apa yang datang. Tangan untuk Allah. Ada. Bagaimana? Allah alam, cuma Allah yang tahu. Tanpa menyerupakan dengan makhluk. Karena Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Ditanya pada hari kiamat, kenapa kamu pahami awal punya tangan? Ada ayatnya. Selamat kita. Kenapa kamu katakan tidak boleh sama dengan makhluk? Ada ayatnya. Selamat kita. Iya kan? Tapi mereka, kalau ditanya pada hari kiamat, kenapa kamu yakini penyerupaan? Sehingga kamu menolak sifat itu. Apa jawabnya? Ada ayatnya, laisa kamitslihi syai'. Kamu sudah menyerupakan Allah dengan makhluk dari awal? Diserang dengan pertanyaan. Tapi kan ini lebih selamat. Metode Ahlus Sunnah, metode yang paling aslam, aqwa. Paling selamat, paling kuat. Ya kan? Nah. Terakhir, afalaisa sarfuka lihadhan nusus an dhahiriha ta'yinu ma'nan. Ta'yinu ma'na akharin. Iya, mukhataratun minka fala'alla al-murad yakunu ala taqdiri jawazi sarfiha ghairu ma saraftahu ilai. Bukankah pemalinganmu terhadap nas itu adalah menentukan makna yang lain itu lebih berbahaya untukmu? Iya. Iya kan? Bukankah pemalinganmu yang terhadap nas atau kamu tentukan tangan Allah begini, wajah Allah, pendengaran Allah begini. Bukankah itu lebih berbahaya untukmu? Iya. Jelas ya? Dan itu pun juga kalau misalnya kata beliau boleh membagaimanakan, kita katakan pasti juga kamu membagaimanakan Allah itu salah juga. Apalagi kalau dikatakan tidak boleh membagaimanakan. Kan begitu. Kalau dikatakan boleh mentakwil, boleh memalingkan, kalau dikatakan ya ala takdir, dianggap pasti dikatakan kamu masih salah dalam mentakwilnya. Bukan yang seperti kamu takwilkan itu. Apalagi kalau memang itu dilarang. Kalau memang itu terlarang. Dan itu terlarang ya. Tapi itu sisi kelima yang Syekh sebutkan dari kebatilan mazhab Ahlut-Ta'til. Ini masih ada sisi keenam. Wallahu alam, kita acukan dulu, insyaallah kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Naktabi dzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.